akan dibicarakan adalah konsep dasar perencanaan pembelajaran, pengertian, habitat belajar dan pembelajaran, berdiferensiasi, perencanaan pembelajaran berbasis moderasi seragama. Ini saya akan menyampaikan materi dari poin A, yaitu pengertian habitat belajar dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pengertian habitat belajar. Yang tahu nggak apa artinya belajar? Nggak ada ya? Ya. Dalam topik besar bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan, sebagai proses berbuat melalui adaptasi. Begitu juga pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir dengan belajar tadi. Akomodir itu agama. Ada yang sudah tahu arti dari pembelajaran itu sendiri? Nah, pembelajaran itu adalah proses untuk merancang dan mengembangkan pengalaman belajar siswa. Sedangkan perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama itu adalah suatu proses yang merancang dan mengembangkan pengalaman belajar yang efektif dan efisien bersifat dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran. Nah, aspek utama dalam perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama itu yang pertama mengintegrasikan nilai-nilai agama. Nah, moderasi beragama ini memfokuskan pada pentingnya menghargai perbedaan agama. Misalkan suci, beragama, Hindu, misalkan contoh. Harus mencakup nilai-nilai agama yang diajarkan. Misalkan dalam madrasah ibtidaiyah itu nilai-nilai yang diajarkan itu harus sesuai dengan agama. Karena sudah dinamakan madrasah ibtidaiyah. Kalau di SD misalkan SD-nya itu SDN, nah di sana itu kan tidak. Jadi itu adalah proses refleksi. Yang kelima yaitu penggunaan rencana pelaksanaan pembelajaran agar terjadi keseimbangan kerja dalam proses mengimplementasikan suatu program pembelajaran. Selanjutnya akan ditunjukkan oleh Kak. yang pertama adalah bahasa Indonesia. Standarisasi dalam kurikulum membuat satuan pendidikan menyatakan bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Jadi bahasa itu sangat penting karena dengan bahasa manusia juga dapat menyampaikan berita, pikiran, dan juga dapat seperti pendapat dan juga harapan. Yang bahasa di mana bahasa itu sendiri perlu dikembangkan dan dibina dengan cara adanya pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, madrasah ibtidaiyah atau di pendidikan di sekolah. Nah, tujuan adanya pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri agar peserta didik itu memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila. Yang kedua adalah matematika.
pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dan agama, sosial-kultural, bahasa, usia, dan struktur bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pendidikan Pancasila tersebut, diharapkan peserta didik itu mampu menjadi individu atau warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya mampu mendukung berkembangnya